Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tantri. Senang sekali ya akhirnya bisa bertemu di sesi kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Mbak Najwa. Gimana kabarnya Mbak Najwa pada hari ini? Alhamdulillah baik Kak Tantri, cuman akhir-akhir ini saya tuh lagi ngerasa cemas Kak. Aduh, kenapa nih Mbak Najwa cemasnya? Tapi sebelum itu ya Mbak Najwa, nah terima kasih nih sudah berbagi Mbak. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian Mbak Najwa. Kalau begitu nih ya Mbak Najwa, sebelum kita mulai, saya jelaskan terlebih dahulu ya sebelumnya. Sesi kita berlangsung selama 45 menit ke depan dan semuanya yang disampaikan oleh Mbak Najwa itu adalah bersifat kerahasiaan. Kecuali informasi urgensi baik itu menyangkut Mbak Najwa maupun orang lain ya Mbak Najwa. Bagaimana, apakah disetujui? Baik, setuju Kak Tantri. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mbak Najwa. Oke, nah apa nih hal pada siang hari ini yang Mbak Najwa akan bahas? Saya tuh pengen jadi PNS, cuman ngerasa cemasnya tuh takutnya gitu ketika nanti pas tes itu kan pasti banyak banget kan. Nah saya tuh cemasnya takut nggak keterima gitu, jadi suka overthinking aja gitu setiap malam. Oke, baik nih Mbak. Saya bisa katakan ya Mbak Najwa kalau misalnya keinginan itu penting sekali bagi kita. Tapi di saat yang sama ada rasa cemas yang cukup mengganggu bagi Mbak Najwa ya sepertinya. Iya Kak, betul banget. Nah, boleh cerita lebih jauh nih Mbak, apa sih yang membuat Mbak Najwa itu tertarik ingin menjadi seorang PNS? Saya tuh pengen kerjanya itu stabil gitu, yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Saya tuh pengennya kerja di bidang pendidikan gitu, yang bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, wah bagus sekali itu loh Mbak Najwa. Jadi buat Mbak itu seorang PNS itu bukan soal pekerjaan tetap ya, tapi juga kesempatan untuk memberikan manfaat bagi orang lain begitu ya Mbak. Iya Kak Tantri, betul. Apalagi kan saya tuh jurusan BKI. Nah saya pengennya ketika udah lulus, saya tuh pengen jadi guru BK gitu, yang bisa membantu siswi-siswi bermanfaat lah bagi orang lain gitu pokoknya. Oke, berarti bukan sekedar tujuan karir ya Mbak, tapi panggilan hati juga bisa dikatakan seperti itu sepertinya. Nah, Mbak ingin memberikan kontribusi melalui jalur yang Mbak rasakan, fashionnya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Najwa, apa sih hal terbesar yang membuat Mbak itu merasa ragu bisa mencapai hal itu? Saya tuh kadang sering ragu gitu sama diri saya sendiri, apakah saya bisa atau enggak ya ketika nanti tes CPNS gitu. Oke, saya paham sekali ya Mbak. Ketika kita punya harapan besar, wajar loh Mbak kalau muncul rasa minder, takut dari apa yang kita rasakan gitu ya Mbak. Nah, tapi dari cerita Mbak ini saya bisa melihat sebenarnya Mbak itu punya motivasi yang kuat gitu. Nah, oke Mbak, dan sekarang kita itu lihat nih apa yang Mbak sudah lakukan sejauh ini, persiapan apa yang sudah Mbak Najwa pernah coba. Sejauh ini saya tuh sering mencari informasi tentang CPNS. Kadang sering juga lihat soal-soal di YouTube gitu. Kadang suka mempraktekannya juga, tapi belum bisa konsisten Kak Tantri. Gitu ya ya. Berarti Mbak ini sudah mulai mencari-cari ya. Cuman saja belum stabil ritmenya ya Mbak. Iya, betul banget Kak Tantri. Oke, nah terima kasih nih Mbak Najwa sudah jujur. Nah itu tuh hal yang wajar ya Mbak terjadi gitu loh. Justru di sini tuh saya akan dan itu sebenarnya sudah berusaha. Hanya saja butuh pola yang lebih teratur Mbak Najwa itu.
Iya Kak, saya tuh masih apa ya, belum bisa konsisten gitu belajarnya. Kalau Mbak merasa kalah duluan, seperti ada ketakutan yang cukup kuat ya Mbak. Nah, apa hal yang paling Mbak takutkan ketika kalau nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan Mbak Najwa? Yang pertama, saya tuh takut mengecewakan diri saya sendiri, terlebih takut mengecewakan keluarga juga sih Kak gitu. Oke, saya mengalami juga kalau rasa tanggung jawab terhadap keluarga itu sangatlah besar sekali. Tapi dan itu juga yang membuat tekanan terasa lebih berat ya bagi Mbak Najwa. Nah, aku melihat dari caranya Mbak Najwa mempersiapkan diri tamu ini gitu ya. Menurut Mbak, apakah itu sudah cukup mendekatkan Mbak Najwa kepada tujuannya? Saya rasa belum ya Kak, soalnya belum maksimal juga gitu belajarnya, masih kurang konsisten gitu. Jadi apa ya, overthinking duluan tuh kayaknya saya bakal gagal deh gitu. Oke, tapi sebelumnya saya apresiasi dulu buat keberaniannya Mbak Najwa gitu, post dulu ya. Eh, Mengakui kesadaran seperti itu sangatlah penting ya dalam proses perubahannya. Nah, kalau Mbak dengan pola sekarang belajar sudah rutin, gampang drop, apa kemungkinan itu akan berhasil? Sepertinya kurang kurang apa ya, kurang yakin gitu Kak, soalnya masih belum bisa konsisten saya belajarnya gitu. Berarti Mbak sudah bisa melihat ya hubungan antara pilihan dan hasil. Nah, itu langkah penting Mbak sebenarnya dalam konseling realita. Nah, sekarang kita buat rencana kecil realistisnya bisa Mbak jalanin. Gimana kalau saya mulai dari belajar rutinan selama 1 jam ini sehari, itu khususnya latihan, baik itu mencari informasi tentang soal-soal kira-kira Mbak Najwa ini sanggup enggak? Insya Allah sanggup Kak, mulai besok gitu ya, saya bakal mencoba saran dari Kak Tantri. Bagus banget Mbak nih. Terus juga kan kita tuh bisa juga ya gabung kelompok belajar CPNS online gitu. Biar kita tuh dapat diskusi, terus bisa juga mulai siapin tugasnya dari sekarang biar gak mepet waktunya, dan juga evaluasi mingguan tuh catatan apa yang harus dipelajari sama Mbak Najwa, mana yang bisa diampu dipelajari, mana yang sulitnya juga ya Mbak. Ya siap Kak Tantri. Oke, saya percaya nih bahwa misalkan Mbak Najwa bisa jalan ini dari awal cerita, saya lihat Mbak juga punya niat yang kuat. Nah, bagaimana perasaan Mbak Najwa terkait sesi ini? Sebelumnya saya kan ngerasa cemas banget nih, tapi setelah saya apa ya, sharing-sharing gitu sama Kak Tantri, perasaan saya menjadi sedikit lebih lega gitu, nggak terlalu kepikiran juga karena saya udah mempunyai bekal gitu buat kedepannya, dan saya bakal menjalankan saran-saran dari Kak Tantri gitu. Oke, alhamdulillah. Saya ikut senang mendengarnya Mbak Najwa. Ingat ya, perubahan itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten ya Mbak. Siap Kak Tantri. Bagus Mbak, semangat terus ya Mbak. Mbak juga punya potensi besar, insya Allah usaha Mbak Najwa akan berbuah hasil ya Mbak. Amin. Oke, Mbak Najwa sudah tidak terasa sesi konseling kita sudah berjalan selama 45 menit. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kejujuran dan pada sesi konseling hari ini. Mungkin dicukupkan ya Mbak Najwa ya. Oke. Cukup Kak Tantri. Buat CPNS-nya terus berusaha, semangat terus, bisa kita tutupkan ya Mbak Najwa. Oke, berarti video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tantri. Sama-sama Mbak Najwa.